Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua, bertemu kembali kita di dalam Renungan Habatus. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 23 sampai yang ke-34. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Yang belum bisa baca bisa minta tolong mama dan papanya untuk membacakannya. Nah, kemarin kita mendengar cerita bagaimana Tuhan Allah menolong bangsa Israel mengalahkan bangsa Aram ketika bangsa Aram hendak mengepung kota Samaria. Nah, peperangan itu terjadi di tempat tinggi atau di daerah pegunungan. Oleh karena itu, pegawai-pegawai Raja Aram berpikiran bahwa Allah Israel adalah Allah gunung, ya, yang memiliki kuasa dan kekuatan ketika ada di daerah atau tempat-tempat yang tinggi di daerah pegunungan, ya. Dan mereka menyarankan kepada Raja Aram supaya mereka melakukan pertempuran di daerah rata, ya. Dengan demikian mereka berpikir mereka pasti bisa mengalahkan bangsa Israel karena mereka memiliki kekuatan yang lebih daripada bangsa Israel. Mendengar itu Raja Aram pun mengambil keputusan untuk melakukan peperangan di daerah rata. Dan mereka memilih suatu daerah di dekat kota Afek, ya. Di situ mereka berhadapan-hadapan, ya. Di sebelah sisi yang satu ada perkemahan pasukan bangsa Aram, di sisi yang lain ada pasukan bangsa Israel, ya. Jika dibandingkan, jumlah pasukan bangsa Israel jauh lebih kecil daripada pasukan bangsa Aram. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Apakah bangsa Israel bisa dikalahkan oleh bangsa Aram? Dan apakah pemikiran orang-orang Aram benar kalau Allah Israel itu adalah Allah gunung? Mari kita baca bersama-sama di ayat yang ke-37, 27 sampai 28. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Wah, kalau dari bacaan yang kita baca tadi, ternyata Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dimanapun berada, kuasanya tidak berubah. Dan Tuhan Allah menyerahkan pasukan bangsa Aram ke tangan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel pun bisa mengalahkan bangsa Aram. Berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh bangsa Aram. Kita baca kembali di ayat yang ke-30. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Nah, ternyata bangsa Aram bisa dikalahkan oleh bangsa Israel dan rajanya bersembunyi di kota Afek, ya. Luar biasa, ya, Tuhan Allah Israel kuasanya tidak terbatas. Dimanapun berada, apapun yang keadaannya, kuasanya besar dan dahsyat, ya, melindungi dan menyertai orang-orang Israel, umat pilihannya. Dari pembelajaran hari ini,
kita belajar bahwa kita punya Tuhan Allah yang luar biasa, memiliki kuasa yang tak terbatas. Dalam keadaan apapun, dimanapun berada, kuasanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah, dimanapun kita berada, entah di sekolah, entah di rumah, di gereja, atau di tempat yang jauh, Tuhan ada dan akan menolong kita. Kuasanya sama, baik di sekolah, di rumah, di gereja, atau dimanapun kita berada. Kita bisa tetap mengandalkan Tuhan Allah kita, karena Dia bekerja dengan tangannya yang penuh kuasa itu, menolong setiap anak-anaknya yang setia dan berharap hanya kepadanya. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Dimanapun kita berada, kita jika mengalami ketakutan, kekhawatiran, masalah, kesulitan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Cepat-cepat datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan turun tangan untuk menolong kita melalui semuanya itu, ya. Ingat adik-adik, pertama-tama harus kita lakukan ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, permasalahan apa? Datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak peduli dimanapun kita berada, entah itu sedang di jalan, entah itu sedang ada di sekolah, entah itu sedang ada di rumah, atau di gereja, cepat-cepat datang berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Itu renungan kita hari ini, kita akan mengakhirinya di dalam doa. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau bekerja dimanapun kami berada. Engkau bekerja dalam keadaan dan situasi apapun di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk datang kepada Engkau dengan segala apa yang kami alami. Kami datang di dalam doa-doa kami dengan setia menyerahkan dan berseru kepada Engkau. Karena kami percaya ketika kami berseru dan berserah kepada Engkau, maka Engkau Tuhan akan menolong kami dan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami melalui semua kesulitan, permasalahan, kekhawatiran, dan ketakutan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan akan senantiasa menyertai, bahkan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami, seperti Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan bangsa Israel, memberikan kemenangan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami untuk terus percaya dan berharap hanya kepada Engkau. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Biarlah Tuhan akan memberkati dan menyertai kami. Jadikan kami anak-anak yang menyenangkan, yang menjadi berkat dan kesaksian, dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.